bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tadarus bersama Quran Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 yang akan dipimpin oleh Adik Akilah Uswatun Hasanah. Kepada Adik Akilah Uswatun Hasanah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Adik Akilah Uswatun Hasanah. Semoga dengan tadarus bersama tadi dapat menyejukkan hati kita, dapat memberikan kelancaran pada acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Tri Nugroho SPD. Kepada Bapak Tri Nugroho SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Rahmat MPD selaku Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Bu Novia Nuryani. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru kelas 6 SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Muhammadiyah Karangkajen kelas 6 yang soleh dan solehah. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim di acara penjelasan penerimaan siswa baru di SMP. Insya Allah semuanya diberikan kesehatan. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku semuanya bagaimana kabarnya di rumah? Sehat ya? Bismillah, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, untuk memulai kegiatan hari ini, Bapak, nanti kalau saya bilang SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya bisa mengikuti Quranic Lover School, gitu ya. Ya, coba dulu. SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Quranic Lover School. Sekali lagi, ya. SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Quranic Lover School. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan semangat Quranic Lover School ini menjadikan kita semuanya nanti lebih dekat dengan Allah, anak-anak kita nanti dimanapun sekolahnya,
Nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan nanti sebelum Bapak Rohmat. Yang pertama, penyampang masih di bulan Syawal. Kami keluarga besar SD Muhammad Harangajen mengucapkan kembali selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk hari ini bisa menghadiri kegiatan Zoom dimanapun berada Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kemarin anak-anak sudah melaksanakan proses pembelajaran di SD Muhammadiyah Karangajen dan sampai akhirnya di ASPD kemarin. Kita harus memberi apresiasi kepada anak-anak, usahanya, kemandiriannya, kejujurannya anak-anak kemarin sudah melaksanakan dengan baik. Masih ada waktu, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, insya Allah untuk anak-anak kita khususnya nilai ASPD bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Katanya kalau orang yang mujur, orang yang pintar itu kalah dengan orang yang mujur atau yang beruntung. Tetapi orang yang beruntung itu lebih atau kalah dari orang yang berdoa. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita setelah kegiatan sholat Bapak Ibu nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami ucapkan selamat mungkin bagi Bapak Ibu putra-putrinya yang sudah mungkin mendaftarkan baik di pondok pesantren, di sekolah-sekolah Muhammadiyah ataupun dimanapun. Ya. Tidak kalah dengan SD atau di SMP negeri. Bagi Bapak Ibu yang nanti berkenan akan menyekolahkan di SMP Muhammadiyah atau di MTS Muhammadiyah, nanti bisa berkomunikasi dengan kami. Insya Allah untuk SD-nya sudah di SD Muhammadiyah, nanti bisa melanjutkan di SMP MTS Muhammadiyah, sehingga jenjang untuk regenerasi, kemudian untuk hafalan terus terjaga, sehingga anak-anak bisa menjadi anak-anak terus generasi bangsa yang soleh dan soleh. Nah, untuk hari ini, bagi Bapak Ibu atau anak-anak yang nanti akan melanjutkan di SMP negeri khususnya, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Rohmat bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya. Nanti mohon petunjuknya dari Bapak Rohmat untuk memberi penjelasan secara detail. Dan Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kegiatan tersebut. Mungkin itu, bismillah, kegiatan hari ini bermanfaat. Kami yakin anak-anakku dimanapun nanti sekolahnya, tetap jangan lupa untuk rajin sholatnya, membantu orang tua. Demikian saja, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tri Nugroho SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi PPDB SMP yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Rohmat MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Rohmat MPD kami persilahkan. Tes suara saya bisa didengar, Mas? Halo? Bisa, Pak? Iya. Enggak. Bisa ya? Bisa didengar? Ya. Boleh nanti saya ada fasilitas untuk share screen? Oke, monggo, sudah bisa, Pak. Sudah kami berikan, sudah kami jadikan co-host. Ini. Oke. Ini. Ya. Ya, bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Trin Prof, Bu Novi, Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Karangajen 12 yang kami hormati, wabil khusus pada orang tua dan anak-anakku kelas 6 yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya di wisuda di SD Muhammadiyah Karangajen yang saya banggakan. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kemudian Allah diberi
kesehatan dan kesempatan bisa melaksanakan Zoom meeting virtual secara virtual pada pagi hari ini. Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada SD Muhammadiyah Karangkajen yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan pada orang tua yang telah berpartisipasi, terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya sehingga bisa bergabung di Zoom pada siang hari ini. Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku kelas 6 yang saya banggakan, tadi sudah sampaikan Pak Tri bahwa proses pendidikan anak nampaknya belum selesai juga, khususnya orang tua kita masih harus melanjutkan cita-cita anak kita untuk melanjutkan ke SMP. Sebetulnya sekolah SMP di kota Yogyakarta, kalau kita cermati secara baik bahwa negeri dan swasta itu sebenarnya juga tidak begitu jauh berbeda dilihat dari sisi kemarin perolehan hasil ASPD untuk SMP juga seperti itu. Namun demikian memang kemudian ada hal-hal yang perlu nanti kita coba sampaikan. Tadi kalau di Muhammadiyah mungkin sudah mulai pendaftaran. Tadi sudah sampaikan Pak Tri, barangkali nanti kalau mau langsung ke sana silahkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang kemudian ingin putranya menginginkan masuk di negeri, barangkali nanti akan kita sampaikan bagaimana model pendaftarannya dan apa yang harus kita lakukan. Begitu Bapak Ibu yang hormati, kita akan masuk ke materi saya. Bisa nanti dilihat, nanti intinya mungkin nanti akan kita sampaikan di jawab saja. Terima kasih. Saya mulai dari PPDB online di Yogyakarta. Jadi untuk masuk SMP di Kota Yogyakarta, khususnya SMP negeri, itu ada 2 jalur, ada jalur offline, ada jalur yang online. Ada 2 jalur kalau masuk SMP negeri. Jalur online. Ya. Ya. Jadi ada yang offline, ada yang online. Mana yang offline, mana yang online nanti akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang putranya ingin mendaftarkan ke SMP negeri, tentu juga harus tahu karena ini ada yang online, berarti kan kita harus juga untuk melihat alamat online-nya untuk bisa masuk ke sana karena nanti pendaftaran atau pengajuan pendaftaran juga menggunakan online. Jadi alamat yang sudah kami sampaikan di situ, alamatnya di https://jogja-siap-ppdb.com. Nampaknya kalau nanti Bapak Ibu ingin juga masuk, ingin melihat juga tidak hanya di Jogja, mungkin di Sleman, di Bantul, itu tinggal mengganti Jogja, nanti diganti dengan Sleman, di Bantul, maka alamat itu sama seluruhnya. Bapak Ibu bisa mencermati dan membandingkan kalau Bantul seperti apa, Sleman seperti apa, Kota Yogyakarta seperti apa. Ini ada fasilitas yang Bapak Ibu bisa bisa lihat di situ. Ini alamatnya begitu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk bicara mengenai syarat, jalur dan kuota, perbedaan PPDB 2020 dengan 2021 apa, kemudian schedule pendaftarannya seperti apa. Kemudian yang paling menarik adalah strategi bagi orang tua atau anak-anakku sekalian. Nanti kita sudah punya nilai ASPD tinggi, tetapi kalau nilai tinggi itu belum menjamin bisa diterima dengan SMP yang bagus kalau memang tidak tahu strateginya. Atau barangkali juga kalah dengan strateginya. Ya kita perlu juga tahu bagaimana strategi untuk masuk ke SMP. Kita masuk yang pertama syaratnya dulu. Sebetulnya di Perwal kita nomor 37 tahun 2021 itu di sana mengisyaratkan mengenai jalur di PPDB di Jogja itu ada 4 ya. Mungkin hampir sama di beberapa saya bandingkan dengan di Bantul, Sleman nampaknya juga sama itu. Yang pertama mengenai zonasi. Zonasi nanti dibagi 2, ada yang wilayah, ada yang mutu. Mungkin siapa syaratnya yang bisa masuk zonasi itu? Tentu adalah penduduk kota yang masuk database di Dukcapil sebelum 1 Juli 2020. Tapi kalau setelah tanggal 1 Juli 2020, meskipun itu penduduk kota, maka persyaratan untuk bisa masuk zonasi wilayah dan mutu itu menjadi terputus, artinya memang tidak bisa dilakukan di situ.
Jadi kepindahannya ke kota itu batas maksimalnya adalah 1 Juli 2020. Itu yang dikatakan penduduk kota ya. Jadi ada batasan tidak hanya penduduk kota, tetapi masuk data bis dicabulnya kapan? Kalau sebelum 1 Juli maka bisa dianggap sebagai penduduk kota dan berhak untuk mengikuti zonasi wilayah dan mutu. Kemudian yang kedua adalah afirmasi. Ini ada dua, ada yang KMS atau pemegang kartu sejahtera atau miskin, kemudian dengan dan disabilitas. Siapa yang mengikuti afirmasi ini tentu adalah penduduk kota juga. Tadi syaratnya adalah memiliki KMS dan atau sudah melakukan asesmen disabilitas di unit layanan disabilitas yang milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Kemudian yang C adalah pindahan orang tua atau anak guru. Ini siapa yang bisa melakukan atau siapa yang bisa mendaftar untuk zona pindah atau jalur pindah orang tua dan guru, tentunya adalah bisa penduduk kota, bisa penduduk luar kota, ya. Tapi syaratnya adalah ada surat mutasi dan atau SK definitif untuk mengajar seperti itu. Tentu kalau pindahan orang tua di sini yang dimaksud adalah pindah dari luar DIY ke DIY. Tapi kalau dalam kota ke kota ini bukan pindahan orang tua. Tapi yang dimaksud di sini adalah mutasi orang tua pekerjaannya karena dari luar kota, dari luar DIY, misalkan dari Jawa Tengah atau mungkin dari Jawa Timur atau mungkin dari Kalimantan pindah ke DIY, bukan ke kota saja tapi pindah ke DIY, maka ini bisa menggunakan jalur pindahan orang tua. Kemudian anak guru tentu, anak guru yang dimaksud di sini adalah yang gurunya ngajar di SMP tersebut. Dan itu bisa penduduk kota, bisa juga penduduk luar kota. Tapi kalau anak guru misalkan guru SMP 8, maka bisa mendaftar dia juga di SMP 8. Ya, tidak mendaftar di SMP yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang D adalah prestasi bagi anak yang berprestasi. Ini ada dua, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Ada yang bibit unggul dan ada yang prestasi luar kota. Ya. Apa yang jadi syaratnya untuk masuk ke jalur prestasi? Ya tentu adalah bisa penduduk kota atau penduduk luar kota. Misalnya yang bibit unggul, mungkin di SD Muhammadiyah Karangkajen barangkali sudah mengirim ke tempat kami. Bibit unggul itu yang penting anak itu kelas 6 dan sekolahnya di SD di Kota Yogyakarta dan merupakan perwakilan 10% terbaik dari SD tersebut sehingga tidak membedakan apakah dia penduduk kota atau tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan jalur bibit unggul dan prestasi luar kota seperti itu. Ini syarat penduduk siapa yang boleh dan kemudian jalurnya seperti itu. Kita lanjut sebentar. Jalur dan kuota kita sampaikan di sini bahwa zonasi tadi, jalur zonasi itu kan ada dua, ada wilayah, ada zona mutu. Ini semuanya dilakukan secara online. Wilayah itu 20%, kemudian zona mutu 39%. Ini pertanyaannya, wilayah itu yang bagaimana? Wilayah itu yang seleksinya berdasarkan pada jarak RW setempat ke SMP 16 SMP tersebut, ya itu jaraknya yang dan itu sudah ada di tabel dan sudah dipasang di kelurahan barangkali jarak masing-masing RW ke sekolah itu. Dan itu tidak menggunakan ASPD, tetapi seleksinya menggunakan jarak. Di situ mengandung arti bahwa semakin dekat dengan sekolah, berarti semakin besar peluang diterima di SMP negeri tersebut. Sedangkan zona mutu, kuotanya 39%, itu seleksinya adalah menggunakan nilai SPD yang dari putra Bapak Ibu semuanya, yang kemarin pelaksanaan di tanggal 24, 25, dan 27. Gitu. Nah ini dilaksanakan secara online. Sedangkan afirmasi itu ada dua tadi, kuotanya 16%, KMS itu 11%, disabilitas adalah 5%. Untuk yang KMS itu menggunakan online, sedangkan yang disabilitas adalah offline. Kan itu.
Kemudian perpindahan orang tua dan anak guru atau kemaslahatan guru tadi total adalah 5%. Ini dilaksanakan secara offline ya, secara offline. Tapi dua-duanya seleksinya adalah menggunakan ASPD. Nanti diurutkan begitu, tidak menggunakan online. Kemudian yang prestasi tadi dibagi dua, ada bibit unggul dan prestasi luar kota. Ini besarnya adalah juga masing-masing bibit unggul 10%, prestasi luar kota juga 10%. Nah ini jalur-jalur atau kuota yang kemarin disampaikan di Perwal 37 tahun 2021. Kemudian persamaan dan perbedaan apa? Kalau kita lihat persamaan PPDB tahun 2020 dan 2021, persamaannya jelas di PPDB tahun 2020 itu jalurnya sama dengan yang kemarin. Kemarin ada jalur zonasi, ada afirmasi, pindah orang tua, dan prestasi. Sekarang pun juga ada. Jadi jalurnya sama persis. Kemudian pilihan SMP-nya sama, bibit unggul 2 SMP. Kemudian sisanya yang zonasi, KMS, prestasi 3 pilihan. Sama persis tahun kemarin. Kemudian sistemnya sama. Kalau kemarin menggunakan online, kecuali disabilitas dan perpindahan orang tua, sekarang pun juga sama. Semuanya jalurnya adalah online, kecuali disabilitas dan perpindahan orang tua seperti itu. Itu mengenai persamaannya. Sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya itu yang pertama alat seleksi. Kalau kemarin itu menggunakan rapot dan indeks sekolah, termasuk kejuaraan, digabung, begitu menjadi nilai akhir. Nah, besok itu atau yang akan datang itu satu-satunya alat seleksi hanya ASPD dan prestasi kejuaraan bagi yang punya. Kemudian nanti akan digabung nilainya ASPD dan prestasi itu. Sehingga nanti Bapak Ibu yang putranya memiliki prestasi baik akademis maupun akademis dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat, silahkan nanti dikumpulkan di sekolah, biar sekolah nanti yang membantu datang ke tempat kami. Jadi tidak usah Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian itu membawa sertifikat ke kantor kami, biar itu diurus oleh sekolah, sehingga kami minta kepada Pak Tri dan Bu Novi untuk bisa memfasilitasi anak-anak untuk prestasi ini biar dikumpulkan di sekolah. Kemudian biar sekolah jalan, sehingga nanti anak itu tinggal menerima hasil penambahan prestasi yang nanti akan digabung dengan nilai ASPD seperti itu. Jadi ini perbedaan alat seleksinya. Kemudian yang persyaratan, nah ini Bapak Ibu, kalau kemarin itu hampir tidak ada persyaratan yang dikumpulkan, jadi semuanya diupload, kemudian di database sudah ada, Bapak Ibu tinggal mendaftar secara online murni waktu itu. Nah, sekarang untuk tahun 2021 ternyata ada syarat yang memang harus dikumpulkan, sehingga Bapak Ibu nanti pada saat mendaftar di SMP negeri memang ada namanya verifikasi yang akan dilakukan di sekolah. Sehingga nanti pada saat verifikasi itu ada persyaratan yang kemudian harus dibawa dalam bentuk fisik, yaitu seperti surat keterangan atau sertifikasi ASPD, kemudian fotokopi KK yang kemudian harus dikumpulkan di sekolah pada saat verifikasi. Kalau tahun kemarin semuanya dilakukan secara online. Kemudian alur pendaftaran, Bapak Ibu, saya sampaikan, kalau tahun kemarin semua dilakukan secara online mandiri dari rumah. Namun pada tahun ini, tadi sudah sampaikan, ada Bapak Ibu yang melakukan pengajuan secara online, tetapi juga ada yang harus datang ke sekolah pada saat verifikasi dengan membawa persyaratan yang harus dikumpulkan, termasuk di dalamnya surat keterangan atau sertifikasi hasil ASPD yang kemarin dilaksanakan. Nah itu mengenai perbedaan tahun kemarin dengan tahun yang sekarang. Sehingga kalau sudah tahu perbedaannya, Bapak Ibu sudah harus siap-siap apa yang harus dilakukan seperti itu. Kita lanjut. Nah, pada saat nanti mendaftar di SMP negeri di Jogja, dengan jalur apapun, Bapak Ibu memang harus melakukan dulu namanya pengajuan pendaftaran. Nah, pada saat pengajuan pendaftaran ini dilakukan di rumah dengan alamat yang tadi kami sampaikan di jogja.siap-ppdb.com. Nah, apa yang kemudian harus disiapkan pada saat pengajuan itu? Tentu adalah kartu
keluarga. Di situ ada NIK, tentunya juga ada nilai ASPD yang sudah barangkali nanti disiapkan oleh Bapak Ibu. Kemudian pilihan SMP, kemudian baru melakukan print out. Meskipun ini pada saat pengajuan tidak dikumpulkan materi-materi atau barangkali bahan-bahan tersebut sebagai cross check saja apakah NIK putra Bapak Ibu sudah betul atau belum, nilai ASPD yang kemudian yang ada di sistem sudah betul. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyiapkan pilihan SMP-nya mana saja. Itu juga jangan sampai Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan pendaftaran, belum memilih SMP. Maka ini tidak akan bisa dilakukan ke proses selanjutnya. Sampai pada print out pun juga tidak akan bisa dilakukan. Padahal inti dari pengajuan pendaftaran, itu Bapak Ibu harus mendapatkan nanti dalam bentuk print out bukti pengajuan rangkap 2. Oleh sebab itu, pada saat pengajuan pendaftaran memang harus disiapkan juga printer untuk print out hasil pengajuan seperti itu. Nah, hasil print out pengajuan itu nanti akan Bapak Ibu bawa pada saat melakukan verifikasi di sekolah, di salah satu sekolah yang menjadi tujuannya, yaitu dengan membawa sertifikat atau surat keterangan ASPD, fotokopi kartu keluarga, dan surat keterangan lulus, ditambah tadi print out bukti pengajuan tadi dibawa ke sekolah. Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan pendaftaran di SMP negeri di Kota Yogyakarta. Seperti itu. Sekarang kita lanjut mengenai schedule pendaftarannya seperti apa. Schedule pendaftaran itu ada 2. Kita akan pilih yang KK dalam kota dulu. Kalau penduduk Kota Yogyakarta, maka kemungkinan bisa mendaftar itu sampai 3 kali. Ya, sampai 3 tahap atau 3 kali pendaftaran. Misalnya dari SD Karangkajen Muhammadiyah Karangjandian menjadi bibit unggul, sudah dikirim oleh Menteri Perwakilan bibit unggul. Ini maka yang harus dilakukan oleh anak-anakku sekalian, yang pertama mendaftar nanti pada saat jalur bibit unggul sudah dibuka. Kapan itu? Ya nanti setelah anak-anak mendapatkan token dari saya, dari Dinas Pendidikan, nanti kemudian token itu akan saya kirim ke Pak Tri atau Bu Novi untuk dibagikan pada anak-anak. Nah, pada saat tanggal 7, 8 besok, ya kurang lebih 6 hari lagi, 7 sampai 8 Juni, maka anak-anak melakukan aktivitas token dulu untuk bisa login ke PPDB yang ada di alamat yang ada di tempat kami PPDB Jogja itu tadi. Setelah aktivitas kemudian bisa login, maka yang bersangkutan anak-anakku sekalian maka harus melakukan pengajuan pendaftaran secara online. Kapan waktunya? Tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021. Nah ini, pada saat pengajuan pendaftaran ini sudah harus Bapak Ibu dampingi kaitannya dengan pilihan SMP-nya. SMP mana yang kemudian harus akan dipilih dan sebagainya itu. Kemudian seleksi itu akan dilakukan tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 secara online. Ini seleksinya seperti itu. Nah, pada saat seleksi ini, Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu sudah pirsa kok nilai putranya SPD itu berapa. Karena insya Allah mungkin nanti tanggal 9 atau tanggal 10 itu nilai-nilai itu sudah kita sampaikan ke ke database. Mungkin sampai di sekolah barangkali nanti tanggal 11 tanggal berapa itu. Cuma pada saat bibit unggul seleksi ini anak-anak tahunya hanya nilai masing-masing, tidak bisa tahu nilai temannya. Ini sehingga nilai inilah yang sudah dimiliki ini sebagai modal kemana SMP itu yang mau dipilih. Tentu harapan masyarakat, harapan kita semua, semakin tinggi nilai SPD-nya, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan sekolah yang diharapkan seperti itu. Nah ini juga perlu tahu kapan aktivitas token, pengajuan, kapan seleksi.
dan kapan pengumumannya. Nah, misalkan kok ternyata nasib tidak berpihak kepada kita, ternyata pada saat bibit unggul anak-anak tidak diterima, maka tidak usah kecewa, masih ada peluang yang kedua, yaitu menggunakan zona wilayah. Tentu pendaftarannya tidak akan sama karena memang kita sengaja kita desain untuk bisa berganti, artinya bisa tahapan bisa dilakukan oleh anak yang bibit unggul. Nah, zona wilayah itu pengajuan pendaftarannya baru tanggal 13 sampai tanggal 16 Juni. Kemudian verifikasi pendaftarannya itu ini datang ke sekolah, kalau ini verifikasi pendaftaran datang ke sekolah. Kemudian tanggal 15 sampai 16 baru kemudian tanggal 17 Juni kita umumkan. Nah, mudah-mudahan kalau bibit unggul tidak, Bapak Ibu bisa masuk ke zona wilayah. Namun demikian, kok ternyata zona wilayah pun gagal, masih ada satu lagi kesempatan yaitu ikut zona mutu bagi yang tidak memiliki kartu KMS, tapi yang punya kartu KMS barangkali bisa menggunakan jalur KMS. Kapan pendaftarannya? Ya dimulai dari pengajuan dulu. Pengajuan pendaftarannya itu secara online. Tadi sudah kami sampaikan alamatnya tanggal 21 sampai tanggal 24 Juni 2021. Kemudian verifikasi di sekolah yang dituju, yang menjadi salah satu pilihannya tanggal 22 sampai tanggal 24. Baru kemudian lihat pengumumannya tanggal 25 Juni. Nah, itu bagi kakak kota. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan bahwa bagi kakak kota yang kemungkinan itu bisa daftar 3 kali, itu karena masuk bibit unggul. Tapi kalau tidak masuk bibit unggul, kemungkinan bisa daftar 2 kali, yaitu bisa zona wilayah, zona mutu, atau zona KMS seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana yang pendaftaran kakak luar kota? Yang kakak luar kota itu bisa 2 kali, asalkan yang pertama tadi dikirim dari SD Muhammadiyah Rangkajan menjadi bibit unggul atau menjadi peserta bibit unggul. Maka dia akan mulai yang pertama seperti tadi, aktivitas token, pengajuan pendaftaran, kemudian baru seleksi, terus kemudian diumumkan seperti itu. Nah, kalau misalkan yang dari kakak luar kota kok bibit unggul nggak diterima, kenapa bibit unggul bisa luar kota? Kami tadi sampaikan bibit unggul itu tidak memandang apakah dia penduduk kota atau tidak, tapi yang penting adalah 10% terbaik dari masing-masing sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, sehingga bisa saja 10%-nya itu orang luar kota semua, atau barangkali 10%-nya orang dalam kota, atau mungkin bisa 50-50 tergantung situasi yang ada di sekolah itu. Nah, andaikan dari luar kota itu ternyata bibit unggul juga tidak bisa, maka kemungkinan orang luar kota bisa daftar ke kota lewat prestasi luar kota, atau barangkali juga daftar ke kabupaten lain dengan model zona yang lain. Tergantung nanti Bapak Ibu atau anak-anak sekalian bisa melihat kalau PPDB Bantul seperti apa, PPDB Sleman seperti apa, nanti bisa dilihat itu. Tapi kalau mau daftarkan di kota, toh ini juga sama nanti Sleman, Bantul, Kota, itu juga pengajuan pendaftarannya juga tanggalnya yang sama, juga melakukan verifikasi dengan pendaftaran yang sama, kemudian juga pengumumannya juga sama. Ini kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan, kapan mendaftarnya dan bagaimana caranya seperti itu. Kemudian ini penting bagi orang tua termasuk sekolah. Strategi yang penting Bapak Ibu memang mencermati sebelum mendaftar itu mencermati jenis PPDB. Paling tidak ketiga kabupaten kota. Kota seperti apa, Sleman seperti apa, Bantul seperti apa, kotanya seperti apa, cara daftarnya seperti apa, kapan tanggal pendaftarannya. Ini memang harus kita punya bahan itu untuk barangkali menjadi referensi kita untuk bisa memilih apakah tetap mendaftarkan di SMP negeri di kota atau SMP negeri di Sleman atau SMP negeri di Bantul seperti itu. Paling tidak 3 itu. Jarang sekali memang yang Gunung Kidul maupun yang Kulon Progo. Tapi kalau memang punya referensinya juga tidak
Tidak salah juga untuk bisa tahu seperti itu. Kemudian yang kedua, nah nanti Bapak Ibu khusus untuk yang Yunani mutu maupun Yunani prestasi, sebelum mendaftar nanti lihat dulu posisi nilai SPD anak-anak itu dalam rentangan. Insya Allah nanti setelah nilainya akan keluar ya kita kirim ke sekolah itu, dari dinas juga akan membuat rentangan untuk membantu orang tua sebagai apa ya, sebagai guidance gitu ya, untuk bisa paling tidak apa ya, kalau kalau kemudian meleset ya tidak terlalu jauh, sebagai guidance-nya seperti itu, sehingga harus memahami rentangan nilai itu seperti apa. Kemudian cermati juga daya tampung di SMP, karena ini menarik juga. Kalau kita tidak tahu daya tampung SMP kan ini riskan. Kemudian juga harus juga tahu menentukan kapan kira-kira pendaftarannya, apakah hari itu juga atau hari kedua, hari ketiga ini juga menentukan strategi kita. Jangan kemudian nilainya tidak tahu seperti yang lainnya seperti apa, di mana posisi rentangannya, tahu-tahu hari pertama sudah daftar. Nah, ini juga riskan sekali kalau sampai terjadi seperti itu. Sehingga harus kita cermati. Bapak Ibu yang hormati dan anak-anakku sekalian, nah daya tampung ini seperti apa? Kita sudah memiliki dan ini sudah dipasang di dinas di kantor kami mengenai daya tampung masing-masing jalur, termasuk jalur zonasi, afirmasi, prestasi maupun jalur tua dan anak guru. Di situ ada apa namanya kuotanya juga sudah ada daya tampungnya, Bapak Ibu bisa membaca. Misalnya SMP Negeri 1 itu daya tampung seluruhan 256 terbagi menjadi zonasi wilayah itu 20% itu 51 kursi, untuk yang mutu 101 kursi, untuk yang KMS 28 kursi, disabilitas 12 kursi dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti mendaftarkan jalur mutu atau jalur mutu tentunya ya, ini juga tidak serta-merta ini dipakai. Misalnya SMP Negeri 1 mutunya 101. Suatu saat bisa bukan 101, bisa saja menjadi 102, bisa juga menjadi 103. Kenapa hal ini tidak terjadi? Karena zonasi mutu 39 itu angka minimal. Bisa tambah itu berdasarkan karena mungkin jalur disabilitas itu jatahnya 12 enggak tercapai. Mungkin di KMS harusnya jatahnya 28 juga tidak tercapai. Mungkin baru 20 atau mungkin berapa sisanya itu nanti masuk ke jalur mutu. Termasuk yang wilayah kalau tidak terpenuhi itu juga akan masuk ke jalur mutu, termasuk bibit unggul. Misalnya bibit unggulnya SMP 1 26. Ternyata bibit unggul 26 di SMP 1 tidak dipenuhi, hanya terpenuhi 25, masih sisa 1 lah. Kok sisa kursi 1 itu nanti akan dibawa ke jalur mutu. Sehingga jalur mutu itu batasnya menjadi minimal, kalau yang lainnya adalah maksimal seperti itu. Nah, ini mengenai apa namanya daya tampung. Kemudian mengenai tangani contoh saja tahun kemarin, tahun 2018 Pak ya, atau 2019 itu orang tua atau anak-anak juga harus bisa membaca. Misalnya nilai saya adalah 295 misalnya. Oh ternyata 295 itu hanya satu anak. Ya, sehingga kumulatifnya 1. Nah, nek satu anak kok nilainya seperti ini, dia ingin daftar ke SMP 8, ke SMP 1, maka di hari pertama itu jadi nggak masalah. Dan ini kalau bisa diharapkan daftar hari pertama, supaya bisa membantu yang lainnya menata diri nanti di situ. Karena jelas hanya 1, padahal daya tampungnya tadi di SMP 1 itu ada 101 atau berapa tadi, kok ini baru 1 tentu. Nah, ini cara bacanya seperti itu. Sekarang kita baca, misalkan kalau anak saya itu nilainya adalah 275. Nah, ternyata 275 itu ada di jumlahnya anak 16. Yang 275 jumlahnya anak 16.
Tetapi kumulatifnya jumlah keseluruhan sampai nilai 275 ke atas itu sudah 151. Nah, kalau lihat jumlahnya 151, misalnya kepingin dia masuk ke SMP 5. Dia posisinya 275, kumulatifnya 151, kemudian dia pengen ke SMP 5. Nah, SMP 5 itu berapa? SMP 5 itu kalau jalur mutu, itu daya tampungnya 125. Saya ulangi, daya tampung untuk mutu 125. Padahal anak tadi nilainya 275 itu 151. Mungkin sisa begitu ya. Wah, kayak gini gimana ini sisa? Perlu Bapak Ibu ketahui sebaran nilai ini adalah sebaran nilai SD di kota Yogyakarta. Artinya belum tentu 151 ini penduduk kota semua. Karena ini total dari SD yang ada di kota Yogyakarta. Bisa saja ini penduduk kota, bisa saja penduduk luar kota. Sehingga kalau kami sarankan, meskipun 151, jangankan 150, 181 saja saya berani untuk mendaftar pilihan pertama SMP 5. Toh kita punya pilihan kedua, pilihan ketiga seperti itu. Meskipun kalau dilihat dari sisi angka, tadi sebetulnya hanya 125, ini adanya 181. Kan tidak tahu. 181 itu bisa saja dia daftar SMP 5, ada juga yang daftar SMP 8. Nah ini perlu perhitungan yang seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika anak saya itu ada di peringkat misalnya 250, misalkan di sini nilai anak SPD saya 250. Maka ternyata 250 itu ada 47, ya. Tetapi kumulatifnya ada 943. Nah, kalau 943 ini gimana cara daftarnya? Ya kita biasanya ngitung 943 itu kalau kita lihat daya tampung SMP negeri itu totalnya itu ada 1169 ya. Ini kalau dilihat dari secara keseluruhan itu masuk ke negeri dengan data tadi. Ya. Namun demikian kemudian harus milih kira-kira mana? Apakah di SMP 1, SMP 5, SMP 10 dan sebagainya. Nah, biasanya kalau gitu kita sarankan untuk menghitung-hitung dulu. Jangan tergesa-gesa untuk di hari pertama. Biasanya orang itu pengalaman yang sudah-sudah yang kita pantau itu daftar ke SMP 5, ke SMP 8 itu menjadi prioritas. Kemudian SMP 1, lah itu jumlahnya dihitung dulu aja. SMP 5 itu 125, SMP 8 125 sudah 250, ditambah SMP 1 101 sudah 300 sekian, kemudian ditambah SMP 9 mungkin ditambah berapa lah. Kira-kira nanti ketemunya itu di angka berapa. Nah, secara global negeri ya ketambah, tapi negeri di mana itu yang kemudian harus dihitung karena tadi anak ini ada di posisi 943. Mungkin seperti itu cara menghitungnya Bapak Ibu, teknik dan sebagainya. Mungkin gini Pak Mas, barangkali nanti kita diskusi saja lebih banyak. Begitu nggih? Saya kembalikan. Monggo dilanjut diskusi saja, nggih. Baik, terima kasih Bapak Romi telah menyampaikan sosialisasi PPDB SMP. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada. Monggo pada Bapak Ibu wali murid jika ada pertanyaan terkait PPDB online SMP bisa ditanyakan, bisa dihidupkan mikrofonnya.
kami buka satu termin 3 pertanyaan. Dipersilakan. Itu yang resen itu Moh Adib Ulil itu, Mas. Oke. Monggo, Mas Moh Adib Ulil Absor. Di unmute, Mas. Ya, monggo, silakan sudah bisa di-unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Saya kira sangat detail sekali. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini yang pertama, ini terkait jalur bibit unggul tadi. Nah ini posisi kami, anak kami ini kan kami tinggal di Kabupaten Bantul sebenarnya kabupatennya. Nah, ini apakah memungkinkan untuk bisa ikut jalur bibit unggul untuk kota? Nanti bagaimana mekanismenya? Yang pertama, yang kedua untuk yang tadi jalur zonasi mutu itu apakah juga ada kesempatan bagi yang kami yang luar kota yang bukan di kakaknya bukan di kota itu bagaimana itu nanti mekanismenya? Kalau yang sekota kan mungkin sebagaimana yang tadi Bapak jelaskan, ini sudah saya kira sudah clear. Cuma yang dari luar kota itu bagaimana? Nggih, mengatur, matur suwun ya Pak. Nggih. Mungkin langsung dijawab nggih, Mas. Matur nuwun Pak atas pertanyaannya. Nyun sewu untuk yang bibit unggul itu jatahnya memang kuotanya nggih, nyun sewu kuotanya itu hanya 10% untuk masing-masing sekolah. Sehingga kalau di Muhammadiyah Karangkajen 1 itu berapa ya jumlah siswanya ya, Pak? Pak. 162. Jadi ngirim berapa untuk Muhammadiyah Karangkajen? 16. 16 ya. Nah, betul. 16 ya karena 10% ya. Nah, tadi sampaikan apa yang pertanyaan Bapak tadi, apakah putranya itu masuk 10 besar atau tidak? Karena syarat untuk bibit unggul itu tidak membedakan antara, jadi kakak itu tidak menjadi persyaratan. Yang menjadi syarat untuk kuota bibit unggul hanya apakah dia masuk 10% terbaik di masing-masing sekolah atau tidak itu. Itu. Ya kalau masuk, misalkan tadi meskipun kakaknya Bantul atau Sleman nggak masalah kita. Nah, berarti nanti bisa mengikuti jalur bibit unggul. Begitu Pak. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan pada pihak sekolah apakah putra Bapak Ibu itu masuk 10 besar atau tidak kan begitu. Nanti yang masuk akan mendapatkan token seperti itu. Kemudian yang kedua untuk ya, zonasi mutu, memang zonasi mutu tadi sudah saya sampaikan. Zonasi mutu, zonasi wilayah itu hanya untuk penduduk kota. Ya, jadi yang untuk yang luar kota tadi kemungkinan hanya ada 2 Pak yang bisa dilalui jalurnya. Pertama bibit unggul, kemudian yang kedua kalau bibit unggul tidak diterima, maka bisa menggunakan jalur prestasi luar kota. Tadi sudah kami sampaikan, yang pendaftarannya ini sama seluruh DIY itu serentak sama. Sehingga nanti kalau Kabupaten Bantul mestinya juga akan melihat dulu apakah betul prestasi akan mendaftar prestasi luar kota yang ada di kota atau menggunakan jalur di Bantul. Lah, mungkin nanti bisa melihat bagaimana sistem PPDB yang ada di Bantul. Mungkin begitu jawabannya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Mohon maaf Pak Rahmat, ini ada beberapa pertanyaan dari wali murid melalui kolom chat. Mohon izin membacakan. Yang pertama, data yang diupload harus di-scan atau cukup difoto. Kemudian pertanyaan kedua, untuk jalur mutu, apakah akan diberikan token juga? Diulangi Mas. Oke. Yang tadi yang di-scan apa? Ya, data yang diupload apakah harus di-scan atau cukup difoto saja? Oke, terus? Oke, yang kedua, untuk jalur mutu, apakah akan diberikan token? Oh, itu. Ya. Oke. Matur nuwun. Ya.
Terima kasih pertanyaannya, mungkin lewat chat ya. Yang pertama kaitannya dengan upload. Kayaknya untuk tahun ini, ya, kami bandingkan dengan bedanya dengan tahun ini tidak ada hal yang diupload. Kalau dia SD-nya di kota, database nilai itu sudah kami miliki. Ya, tidak perlu mengupload nilai, juga tidak perlu mengatur KK dan sebagainya. Karena kalau dia penduduk kota, KK-nya sudah otomatis dia penduduk kota, ada di data di Dukcapil, kami pun sudah miliki. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian diupload untuk pendaftaran ini. Jadi pengajuan pendaftaran yang kami maksud tadi hanya input data-data saja. Misalkan kalau tidak keliru ya nanti awal yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu ketika sudah buka website kami di Jogja siap-pbbd.com. Di situ kemudian menunya ada pertanyaan pendaftaran. Nah, pada saat melakukan pendaftaran itu nanti akan dipandu dengan menggunakan bahasa Indonesia, sangat sederhana sekali. Pertama akan mengentry NIK. Kalau dia penduduk kota, begitu NIK-nya yang entry itu betul, sesuai dengan NIK anak, maka dia akan muncul data secara keseluruhan. Pertama, anak itu namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, orang tuanya siapa, kemudian sampai pada nilai ASPD-nya berapa, itu ada semua. Jadi tidak ada yang kemudian diupload. Karena itu sudah semuanya ada di database kami. Itu, jadi itu jawabannya. Baik itu untuk Yona jalur bibit unggul, zona mutu, wilayah, prestasi itu seperti itu. Cuma memang dia harus hadir pada saat melakukan verifikasi di sekolah dengan membawa bukti fisik yang dalam bentuk fotokopi. Misalnya tadi fotokopi kartu keluarga, kemudian surat keterangan nilai ASPD itu memang harus dibawa dalam bentuk fisik seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang diupload tidak seperti tahun yang kemarin. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mutu, apakah ada token? Token itu khusus untuk yang bibit unggul. Ya, untuk yang jalur wilayah, jalur mutu maupun jalur yang lain kecuali bibit unggul itu tidak menggunakan token seperti itu. Mungkin begitu? Ya. Baik, terima kasih Pak Rohmat. Ada 4 pertanyaan lagi. Mohon maaf. Yang pertama, apakah dalam zona wilayah urutan pilihan sekolah mempengaruhi proses seleksi? Ya. Ini satu pertanyaan dulu atau langsung 4 pertanyaan kami bacakan? Dua-dua dulu aja, Mas. Dua-dua dulu ya. Ya. Yang tadi sampun ya. Yeah. Yang kedua, zonasi wilayah hitungan jarak dihitung dari RW, tarik garis lurus pada peta atau tracking jalan utama atau jalan umum. Oh ya, yeah. Monggo. Matur nuwun. Pertanyaan yang pertama dulu terkait dengan jalur wilayah, apakah urutan sekolah itu juga menentukan seleksi? Iya. Di samping urutan sekolah juga jarak itu penting juga. Sehingga memang ingin kalau mendaftarkan ke jalur wilayah, Bapak Ibu harus mencari dulu tabel yang ada di kelurahan. Yang mungkin juga kita pasang kantor kami di Dinas Pendidikan itu banyak sekali kita pasang di sana karena tabelnya itu kan ada itu kalau kayak matrik itu kan gini, Pak. Ada 618 RW dikalikan 16 SMP itu. Kalau dibuat matriknya kan luar biasa banyak sekali. Tapi kita pasang berdasarkan kelurahan atau masing-masing kecamatan. Jadi begini, urutan sekolah penting juga. Urutan jarak RW juga penting karena alat seleksi untuk jarak wilayah itu satu-satunya adalah jarak. Di sini tentu semakin dekat jaraknya, maka akan peluangnya untuk diterima semakin besar seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan bagaimana menghitung jarak RW ke SMP ini, kita sudah menggunakan database ini yang tahun ketiga. Ya, tahun ketiga. Jaraknya kita menghitungnya itu awal dulu itu menggunakan
titik koordinat RW itu. Kemudian diambil jarak udara ke SMP. Jadi bukan jarak tracker untuk kayak apa ya namanya Gojek atau GoFood itu tidak ya. Tetapi titik koordinat RW itu kemudian kita hitung dengan jarak udara ke SMP yang akan dituju. Ini jaraknya jarak udara dan tabelnya sudah ada di masing-masing RW, di masing-masing kelurahan sudah kita sampaikan seperti itu. Toh nanti Bapak Ibu kalau mau daftar, Bapak Ibu juga bisa mersani dulu di kelurahan atau barangkali di web kami juga kita sudah sampaikan jarak masing-masing itu berapa. Sebab begini nanti pada saat pengajuan pendaftaran ketika NIK itu di entry, maka alamat anak itu sudah tertera di sana. Begitu alamat tertera di sana, kalau dia daftarnya jalur wilayah, maka akan keluar otomatis jarak RW Bapak Ibu ke SMP yang mau dituju. Misalnya, saya tinggal di Warung Boto RW 9. Ketika saya mengentry, maka begitu nama saya itu sudah muncul di situ, NIK saya betul, maka saya sudah dihitungkan. Misalnya pilihan pertama saya SMP 9. Ternyata jarak saya, RW saya ke SMP 9 itu ada 726. Itu komputer yang hitung. Jarak saya kebetulan pilihan kedua saya adalah SMP 10. Ternyata jarak RW saya ke SMP 10 itu 1530. Itu sudah ada. Tidak usah kita entry di situ karena otomatis karena database-nya sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu kemudahan yang kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi jarak itu memang menjadi hitungan kita adalah titik koordinat. Mungkin begitu, Mas. Bisa dilanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme alur perpindahan 3 SMP pilihan jika pada pilihan 1 nilai tidak masuk? Apakah akan terlempar otomatis atau harus mengurus manual lagi? Ya. Terus? Kemudian jika selama masih proses seleksi zona mutu, apabila melakukan revisi pilihan sekolah, dimisalkan kasusnya anak tidak masuk di 3 pilihan sekolah, apakah masih bisa? Oh ya, Bapak Ibu yang hormati, untuk pilihan SMP termasuk di dalamnya tadi bibit unggul itu 2 pilihan, kemudian yang selain bibit unggul itu 3 pilihan. Memang harapan kami pilihan 1, 2, 3 itu ada gradasi. Ada semacam probabilitas diterima. Semakin tinggi pilihan pertama, harusnya ini juga mungkin akan sedikit berkurang probabilitasnya ya, misalkan 50%. Tapi harapan kami pilihan kedua itu harus punya probabilitas yang tinggi. Misalkan 75%. Kan memiliki probabilitas 100% atau 98%, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau pilihan pertama itu tidak diterima, maka ada pengaman di pilihan kedua. Kalau pilihan kedua itu enggak diterima, juga ada pengaman pilihan ketiga. Sehingga ini ada gradasi 1, 2, 3. Itu tidak sembarang pilihan 1, 2, 3 berdasarkan kesenangan. Tapi dihitung gradasinya seperti itu. Harapannya nanti kalau tidak diterima di pilihan, komputer secara otomatis akan melempar dia ke pilihan kedua. Kalau keduanya tidak diterima, otomatis komputer akan melempar ke pilihan 3 tanpa kemudian berkas itu jalan. Karena itu sistem. Otomatis komputer sudah akan melemparkan anak di pilihan kedua atau ketiga seperti itu. Itu. Ya. Sesuai dengan pilihan yang dipilih pada saat verifikasi seperti itu. Jadi otomatis dia komputer akan jalan seperti itu tanpa kita melakukan perpindahan atau kemudian mendaftar seperti itu. Karena ini diuntungkan kalau kita menggunakan online, itu salah satu sarana atau fasilitasnya. Pilihan 1 enggak diterima, maka dia akan ditarikan pilihan kedua. Dengan syarat tadi bahwa pilihan kedua itu, maaf tanda petik ya, kalau masyarakat mengatakan ini agak kurang favorit gitu ya, istilahnya. Tapi pilihan pertama tentu paling favorit, agak kurang favorit, kurang yang 3 mungkin tidak favorit dan sebagainya. Misalnya seperti itu kalau masyarakat mengatakannya seperti itu untuk gambaran.
Jadi itu Bapak Ibu untuk bisa memfasilitasi 3 itu ya. Nah, ini yang menarik sekalian saya menyinggung bibit unggul Bapak Ibu. Kalau putranya masuk bibit unggul pilihan 1 dan pilihan 2 ini memang harus hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, kalau anak di bibit unggul itu nggak senang atau nggak punya pilihan kedua, itu jangan sekali-kali memilih pilihan kedua. Kenapa demikian? Resikonya kalau nanti pilihan kedua itu ternyata nggak disenangi, kok kebetulan jatuh pilihannya ke pilihan kedua, ini akan membuat anak kan tidak bisa mendaftar ke jalur yang lain. Nah, ini resiko karena sudah diterima di bibit unggul. Nah, ketika kemudian memang tidak diterima dua-duanya, baru yang bersangkutan anak ini boleh mendaftar ke jalur yang lainnya. Tapi kalau sudah diterima di bibit unggul, mestikan pilihan itu tidak disenangi, maka harus dilakukan terus, dilaksanakan, dijalankan. Ini resikonya. Oleh sebab itu, maka pilihan kedua itu memang betul-betul harus menjadi kesenangan atau minat anak. Tapi kalau tidak minat ya pilihannya satu saja. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan revisi. Betul Bapak Ibu, untuk tahun ini kebetulan tidak kita gunakan aturan revisi itu. Ya, tidak kita gunakan aturan revisi itu. Revisi itu akan bisa dilakukan sebelum verifikasi Bapak Ibu. Misalnya pada saat pengajuan pendaftaran itu kan bisa dilakukan berulang-ulang. Misalnya pilihan pertama itu katakan misalkan SMP 5, SMP 8, SMP 1. Ternyata hari berikutnya berubah, masih dalam pengajuan pendaftaran, belum verifikasi. Ya dilakukan aja pengajuan kembali, nggak masalah, diulang, pilihannya diganti nggak masalah. Tetapi pada saat verifikasi itu harus sudah ada kepastian SMP mana yang akan dipilih. Sebab kalau sudah verifikasi, kemudian anak melakukan penandatanganan berita acara, sudah tidak lagi ada perubahan dan itu sudah mantap, kemudian oleh operator akan ditayangkan online, maka kalau sudah tayangan online, sudah tidak lagi ada perubahan seperti itu. Mungkin begitu ya. Ya. Mohon maaf, untuk terkait jalur mutu, apakah bisa bebas memilih semua SMP untuk pilihan 1, 2, 3? Iya, bisa. Mutu sama, pilihannya kan 3. Dan tidak menggunakan zonasi ya di kota ya. Maaf, tidak menggunakan apa semacam rayon. Jadi pilihan mutu itu ya 16 SMP itu bebas. Kan seleksinya hanya SPD. Baik, kita ada 3 pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana dengan famili yang ikut dalam KK Kota Jogja? Apakah ada ketentuan lain, misalkan minimal beberapa tahun sudah ikut KK tersebut? Aktualnya, anak tersebut tidak tinggal bersama, hanya numpang nama di KK. Satu. Terus? Kemudian yang kedua, cara mendapatkan peta zonasi wilayah jarak RW ke sekolah yang dituju bagaimana? Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui anak kita bisa mengikuti zona prestasi, apakah itu pilihan dari sekolah? Oh ya. Tuh, Matur nuwun. Untuk yang pertama dulu mengenai kaitannya dengan famili lain atau famili ya. Jadi intinya begini, di Dukcapil itu database-nya itu asalkan dia masuk di KK Kota sebelum tanggal 1 Juli 2020. Tadi sudah saya sampaikan. Masuk siapapun di Dukcapil tidak bisa memfilter, asalkan dia masuk di KK Kota sebelum 1 Juli 2020, maka bisa dianggap sebagai penduduk kota yang punya kesempatan untuk ikut zonasi wilayah, zonasi mutu, bibit unggul, dan sebagainya. Begitu. Itu batasan waktunya 1 Juli. Kalau setelah 1 Juli maka tidak bisa, meskipun penduduk kota tapi tidak berhak untuk mengikuti zona wilayah, zona mutu, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan
untuk mendapatkan database mengenai data wilayah itu sekali lagi kami sampaikan ada di kelurahan. Mungkin kelurahan sudah masang. Tapi kalau belum, Bapak Ibu bisa kerso ke kantor kami, sudah kami pasang di sepanjang pagar di kantor saya itu mungkin sekitar 12-an meter itu. Karena memang cukup banyak tabelnya, itu ada beberapa lembar, kita buatkan jadi banner, itu jadi luar biasa panjang 12 meter, ke bawahnya itu berapa itu. Nanti Bapak Ibu bisa mersani sih itu. Kalau mau membaca agak kesulitan ya nanti akan kita bantu dari teman-teman kami yang panitia PBDB akan membantu membacakan bagaimana membaca peta wilayah seperti itu. Nanti ya. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan apa tadi, yudasi ya atau prestasi. Jadi prestasi itu yang dimaksud kami ada dua tadi. Prestasi itu kan ada dua. Yang pertama bibit unggul. Bibit unggul itu 10% terbaik dari kota itu. Yang milih adalah sekolah berdasarkan rapot 5 semester. Ya, dari semester 7, 8, 9, 10, 11 itu yang milih sekolah itu. Tetapi kalau prestasi luar kota itu tidak ada syarat apa-apa, itu hanya bagi anak yang kakaknya luar kota bisa masuk SMP dalam kota dengan jalur prestasi luar kota yang besarnya 10%. Mungkin begitu. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Rohmat atas penjelasannya. Semoga siswa SD Muhammadiyah Karangkajen dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.